Apa sih anjing ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Mulai dari Saya Dara Natania Adriana, absen 9. Saya Mutia Larasa Tiftita, absen 23. Saya Alin Prasatskia dari absen 02. Saya Raka Purwakananta dari absen 30. Saya Zelda Gracia dari absen 43. Saya Gania Putri Maulidina dari absen 14. Saya Tiara Citra dari absen 41. Saya Saskia Angelina dari absen 34. Saya Setia Sedania dari absen 12. Saya Prima Aska dari absen 29. Jadi, kami akan mempresentasikan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Saya akan menjelaskan apa itu produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Maksud nilai guna ini adalah kepuasan seseorang dari mengonsumsi barang atau jasa. Semakin tinggi kepuasan konsumen, semakin tinggi pula nilai guna konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun faktor-faktornya, yang pertama ada sumber daya alam, yaitu segala sesuatu dari alam. Kemudian ada sumber daya manusia, yaitu kegiatan manusia dalam proses produksinya. Terus yang ketiga ada sumber daya modal. Di sini ada dua bentuk, yaitu ada modal nyata, yaitu modal yang dapat dilihat secara konkret dalam proses produksi. Contohnya, mesin, bahan baku, dan gedung pabrik. Kemudian ada modal tidak nyata, yaitu modal yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya, nama baik perusahaan dan merek produk. Kemudian yang keempat ada sumber daya keahlian atau kewirausahaan. Faktor sumber daya modal dan faktor sumber daya keahlian merupakan faktor produksi turunan karena tersedia melalui proses pengelolaan atau tidak langsung ada. Demikian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk bagian C sendiri yaitu teori perilaku produsen. Produsen erat kaitannya dengan konsumen, di mana jika tidak ada konsumen, maka hasil yang dihasilkan oleh produsen akan menjadi sia-sia serta tidak berguna. Produsen memiliki alternatif dalam mengombinasikan beberapa faktor produksi, dengan tujuan untuk menghasilkan produksi yang efektif atau low cost combination. Pengombinasian faktor produksi dapat melalui pendekatan total produk atau total product, produksi marginal, marginal product, pendapatan total, total revenue, dan pendapatan marginal produk atau marginal revenue product. Bagian 1 yaitu hukum hasil lebih yang semakin berkurang, atau the law of diminishing marginal returns. Menyatakan apabila faktor variabel produksi ditambah, sedangkan faktor produksi lainnya tetap, maka tambahan produk atau produk marginal akan mulai menurun. Contohnya, pada saat awal kegiatan produksi berlangsung, seorang pegawai mampu menghasilkan 5 unit. Jika jumlah pegawai semakin ditambah, maka jumlah hasil produksi akan semakin banyak pula. Contohnya, bila jumlah pegawai ditambah menjadi 5 orang, maka hasil produksi akan menjadi 80 unit. Namun, pada posisi 8 orang pegawai, kegiatan produksi mencapai hasil yang maksimal. Yang artinya, bila ditambah lagi lebih dari 8 orang, misalkan 9 orang pegawai, maka hasil produksi malah akan menurun atau bahkan menyentuh angka minus. Marginal produk atau penambahan
produk dapat ditentukan dengan rumus MP sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi N2 dikurang N1. MP adalah selisih tambahan produk, Q2 adalah jumlah produksi setelah ditambahnya pegawai, Q1 adalah jumlah produksi sebelum ditambahnya pegawai, N2 adalah jumlah pegawai setelah ditambah, N1 adalah jumlah pegawai sebelum ditambah. Selanjutnya, penggunaan pegawai 5 sampai dengan 8 orang itu adalah positif, sedangkan penggunaan pegawai lebih dari 8 orang akan menjadi negatif. Produk marginal dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu produk marginal naik, increasing marginal returns, produk marginal turun, diminishing marginal returns, dan produk marginal negatif, negative marginal returns. Jadi intinya, gambaran produk marginal yang awalnya naik kemudian turun atau kemudian menurun, itulah yang disebut law of diminishing marginal returns. Untuk penjelasan grafik tabel 3.3, dapat dilihat ya bahwa tabel grafik tersebut membahas mengenai hubungan antara total produk dan marginal produk produksi. Dapat dilihat kurva dari marginal produk atau jumlah pegawai menyentuh tahap negatif setelah produksi mencapai maksimal. Pada kasus ini, pada saat jumlah pegawai mencapai angka 8 orang, hal tersebut berpengaruh terhadap hasil produksi produk yang dimana hasil produksi maksimal berada di angka 105 dengan jumlah pegawai 8 orang. Jika jumlah pegawai melebihi 8 orang, misalkan 9 orang, maka hasil produksi produk malah akan berkurang. Bagian 2 yaitu konsep pendapatan marginal atau marginal revenue product adalah tambahan pendapatan total sebagai akibat dari penambahan faktor produksi. Cara menentukan MRP adalah MRP sama dengan MP dikali P, di mana MRP adalah penambahan pendapatan total, MP adalah selisih penambahan produk, dan P adalah harga produk. Jadi intinya, jika MRP lebih besar dari biaya faktor produksi, maka produsen akan otomatis menambah jumlah pegawai. Sedangkan jika MRP lebih kecil dari biaya faktor produksi, maka produsen akan mengurangi jumlah pegawai. Jadi, penggunaan pegawai yang optimal adalah ketika MRP sama dengan biaya faktor produksi. Jadi pertanyaannya, apa sih hubungan antara hukum hasil lebih yang semakin berkurang dengan konsep pendapatan marginal? Nah, keduanya sama-sama membahas mengenai hubungan antara jumlah produksi, jumlah pegawai, serta tambahan pendapatan total dengan tujuan untuk menentukan berapa sih jumlah pegawai yang optimal dalam kegiatan produksi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa. Lalu, biaya produksi juga dapat didefinisikan sebagai semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendukung proses produksi barang atau jasa tertentu yang dinyatakan dengan uang. Pengorbanan yang dimaksud adalah pemakaian faktor-faktor produksi atau sumber-sumber ekonomi seperti bahan baku yang digunakan, waktu dan tenaga yang terpakai, teknologi yang digunakan, dan upaya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan sebagainya. Lalu ada juga 5 konsep biaya produksi. Yang pertama, ada biaya tetap atau fixed cost atau singkatannya FC. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan tidak berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan produsen. Contohnya seperti biaya gaji, bunga utang bank, sewa tempat, dan sebagainya. Lalu biaya tetap juga dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, ada biaya tetap total, yaitu total fixed cost atau TFC. Adalah seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama memproduksi jumlah barang tertentu. Lalu yang kedua ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Rumus biaya tetap yaitu AFC per TFC atau
per Q. Q itu jumlah barang yang harus diproduksi. Lalu yang kedua, ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Lalu, biaya variabel juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya variabel total atau total variable cost atau TVC, yaitu adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi jumlah barang tertentu. Lalu yang ketiga, ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC, adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Rumus biaya variabel adalah AVC per TVC per Q. Q itu adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Lalu yang ketiga, ada biaya total atau total cost atau TC, adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang dilakukan produsen. Penjumlahan dari biaya tetap total atau TFC dan biaya variabel total TVC. Rumusnya TC sama dengan TFC plus TVC. Lalu ada biaya rata-rata atau average cost atau AC, adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Rumusnya AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC. AFC itu biaya total rata-rata plus AVC, yaitu biaya variabel rata-rata. Dan yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost atau MC, adalah perubahan biaya total atau ATC jika produksi ditambah atau dikurangi satu unit. Rumusnya itu MC sama dengan delta TC per delta Q. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep penerimaan atau revenue. Konsep penerimaan adalah pendapatan produsen atau pengusaha berupa uang yang diproduksi selama periode tertentu. Konsep penerimaan ada 3 jenis, yaitu yang pertama penerimaan total atau total revenue. Total revenue merupakan keseluruhan pendapatan yang diterima produsen dan dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Di mana total revenue ini bisa kita cari dengan bentuk persamaan TR sama dengan P dikali Q, di mana TR sama dengan total penerimaan, P sama dengan harga barang, dan Q sama dengan jumlah penjualan barang. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue. Penerimaan rata-rata yaitu rata-rata penerimaan dari per kesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan. Bentuk persamaannya adalah AR sama dengan TR dibagi Q atau TR dikali T dikali R dibagi Q. Yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjual sebanyak satu unit barang, mana bisa kita cari dengan bentuk persamaan MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang laba maksimum. Tahukah kalian tujuan perusahaan itu untuk mendapatkan apa? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan. Tujuan perusahaan itu untuk mendapatkan laba atau profit. Laba merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi juga laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dan juga sebaliknya. Laba adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurang total perusahaan, dikurang juga total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, jika laba dirumuskan menjadi P sama dengan TR dikurang TC. P sama dengan profit atau laba. TR sama dengan total revenue. TC sama dengan total cost. Oke. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat laba maksimum. Perusahaan akan mendapatkan laba maksimum bila berproduksi pada jumlah output di mana biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan marginal sama dengan atau MR. Dengan kata lain, syarat laba maksimum adalah MC sama dengan MR. Yang terakhir adalah titik impas. Titik impas atau break even point atau BEP adalah kondisi di mana TC sama dengan TR. Dapat dilihat pada kurva grafik 39 pada halaman 57. Di situ terdapat kurva titik impas atau BEP. Nah, di situ dapat dilihat
Dilihat, posisi BEP menunjukkan bahwa pada jumlah produksi tersebut, perusahaan tidak memperoleh laba atau tidak menderita kerugian disebabkan oleh jumlah biaya total dan jumlah penerimaan total tepat sama besarnya, atau bisa disebut juga TC sama dengan TR. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada Gania. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi. Jadi distribusi itu apa sih? Distribusi adalah proses perpindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, distribusi ini juga bisa diartikan sebagai kegiatan pemasaran untuk mempermudah atau memperlancar penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya itu sesuai dengan yang diperlukan. Jadi distribusi ini kegiatan yang berfungsi untuk mendekatkan produsen dengan konsumen. Jadi terus kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama itu ada faktor barang. Faktor barang itu meliputi jenis, bentuk, ukuran, sifat, dan kemasan barang yang sangat berpengaruh dalam proses distribusi. Kemudian ada faktor perusahaan. Jadi pertimbangan yang diperlukan adalah sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada faktor pasar. Faktor pasar ini meliputi jumlah konsumen, letak geografis konsumen, dan jumlah pesanan dan kebiasaan dalam pembelian dari konsumen di pasar. Lalu yang keempat ada faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Kemudian yang kelima ada faktor jarak tempuh. Jadi jarak tempuh itu jarak antara tempat produksi dengan konsumen. Itu berpengaruh dalam menjadi faktor dalam proses distribusi karena semakin jauh jarak antara tempat produksi dengan konsumen tuh juga pasti mungkin semakin lama juga proses distribusinya. Dan yang terakhir itu ada faktor teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi proses distribusi ini akan semakin mudah dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi memiliki dua jenis, yaitu yang pertama distribusi langsung atau direct channel of distribution. Distribusi langsung adalah penyaluran penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen tanpa perantara. Bentuk saluran distribusi langsung ada 4. Yang pertama, selling at point production adalah bentuk penjualan langsung dilakukan di tempat produksi. Yang kedua, selling at the producer retail store adalah penjualan yang dilakukan di tempat pengecer. Yang ketiga, selling door to door adalah penjualan yang dilakukan oleh produsen langsung kepada konsumen dengan mengerahkan salesman-nya ke rumah atau kantor konsumen. Yang keempat, selling through mail adalah penjualan yang dilakukan dengan jasa pos. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, maklar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Distribusi tidak langsung memiliki 5 jenis. Yang pertama, dari produsen bisa menjual langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen bisa menyalurkan barang ke pengecer, lalu pengecer menjual barang ke konsumen. Lalu yang ketiga, produsen bisa menyalurkan barang ke pedagang besar, lalu pedagang besar menyalurkan barang ke pengecer, dan pengecer menjual barang ke konsumen. Yang keempat, produsen bisa menyalurkan barang ke agen, lalu agen menyalurkan barang kepada pedagang besar, lalu pedagang besar menyalurkan barang kepada pengecer, dan pengecer menjual barang kepada konsumen. Lalu yang kelima, produsen bisa menyalurkan barang kepada agen, lalu agen bisa menyalurkan barang kepada pengecer, dan pengecer bisa menyalurkan barang kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya, akan saya lanjutkan kepada teman saya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Kalian tahu nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi itu sering diartikan sebagai kegiatan memakai, menggunakan, atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Dan pelakunya disebut konsumen. Apa sih konsumen itu?
Konsumen adalah pelaku atau orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi. Dan berdasarkan asal-usul kata etimologis, konsumsi berasal dari bahasa Latin, yaitu consumption, yang berarti menggerogoti atau menghabiskan. Konsumsi, menurut istilah, itu artinya adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna utility suatu barang dan jasa. Misalnya, penumpang angkutan umum, memakan makanan, memakai pakaian, atau belajar di sekolah. Beberapa kegiatan yang tadi saya sebutkan adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Dan tujuan konsumsi pada dasarnya dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan konsumsi digolongkan menjadi 4. Kalian tahu nggak sih itu apa aja? Yaitu yang pertama, mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap. Contohnya, konsumsi bensin untuk motor. Jadi, kalau kita pakai motor, kan otomatis kita perlu bensin nih teman-teman. Jika kita terlalu sering pakai motor, maka secara perlahan, yaitu bertahap, bensin tersebut akan habis. Yaitu yang kedua, menghabiskan nilai guna barang atau jasa sekaligus. Misalnya, memakan nasi padang pas lagi lapar. Lalu, yang ketiga ada memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan fisik. Contohnya, berolahraga untuk menyehatkan tubuh. Dan yang keempat, ada mengaji bersama bagi umat muslim, yaitu untuk memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan rohani. Sekian dari saya, akan dilanjut kepada teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang diantaranya adalah, yang pertama, penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsi juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga ada jumlah keluarga. Jumlah keluarga yang anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang keempat adalah jenis kelamin. Jenis kelamin, kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Lalu ada selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera gaya yang lebih baik, baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Lalu ada adat istiadat dan kebiasaan. Adat istiadat dan kebiasaan di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. Lalu yang terakhir ada tingkat bunga. Tingkat bunga, ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu terbagi menjadi 2. Ada teori perilaku konsumen secara pendekatan kardinal dan kardinal. Pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan seorang bisa diukur secara kuantitatif. Penilaiannya bersifat objektif. Nah, contohnya itu kalau kita makan nasi, pasti piring pertama tingkat kepuasannya itu lebih tinggi daripada piring kedua, ketiga, sampai seterusnya. Kalau yang untuk pengertian pendekatan ordinal itu merupakan suatu manfaat, suatu manfaat yang didapatkan oleh konsumen, tapi tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Contohnya, kita akan membeli handphone Xiaomi, lebih memilih handphone Xiaomi daripada Vivo, karena kepuasan untuk pengguna Xiaomi lebih besar dan tidak bisa dihitung secara kuantitatif. Terima kasih presentasi dari saya.
Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam sebuah perekonomian sebenarnya tidak hanya terdiri atas konsumen dan produsen, tetapi juga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Dengan demikian, pelaku ekonomi dalam perekonomian per sektor terdiri atas sektor rumah tangga produsen, RTK, rumah tangga produsen, RTP, sektor rumah tangga pemerintah (RTG), dan sektor rumah tangga luar negeri atau RTLN. Yang pertama, sektor rumah tangga konsumen memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa bagi perusahaan, pemerintah, maupun sektor luar negeri. Yang kedua, ada sektor rumah tangga produsen, yang bisa disebut business sektor. Sektor ini sangat berkaitan erat dengan sektor rumah tangga konsumen, pemerintah, dan luar negeri. Karena tanpa sektor ini, kegiatan produksi dari perusahaan tidak akan berguna sama sekali. Yang ketiga, sektor pemerintah, atau bisa disebut government sector. Sektor ini memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir ada sektor luar negeri, foreign sector. Sektor ini disebut juga sektor perekonomian dunia. Ketika semua negara-negara di dunia melakukan kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. Yang kedua ada peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Pada dasarnya berperan sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Konsumen juga dapat berperan sebagai produsen, yaitu produsen faktor-faktor produksi. Merupakan peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi itu sebagai pembeli, penyedia, pembayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini memiliki peranan yang paling penting dalam perekonomian, yaitu sebagai mitra usaha pemerintah dalam pengelolaan dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Membantu dalam menggerakkan jalannya roda perekonomian nasional, menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun peranan rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yaitu mengeluarkan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan tingkat harga dan inflasi. Dan yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Adapun peran dan fungsi rumah tangga luar negeri, melakukan kegiatan ekspor dan impor, pertukaran tenaga kerja, melakukan investasi di dalam negeri, memberikan bantuan dan pinjaman luar negeri, membayar pajak langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah. Sekian dari saya akan melanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang circular flow ekonomi dua sektor. Pada diagram circular flow ini ada dua interaksi yang dilakukan oleh rumah tangga dan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen atau perusahaan. Konsumen akan memberikan faktor produksi kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Penghasilan berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen akan bekerja pada rumah tangga produsen, atau dengan istilah lain, menyerahkan faktor produksi. Mereka yang berperan sebagai pekerja akan memperoleh gaji. Jika sebagai pemilik, maka akan mendapatkan maka akan mendapatkan laba. Masyarakat juga bisa mendapatkan uang dengan cara menyewakan tanah mereka atau meminjamkan modalnya. Mereka yang memiliki tanah atau bangunan bisa menyewakan ke perusahaan atau rumah tangga produsen sehingga memperoleh uang sewa. Bagi yang memiliki uang atau modal juga bisa meminjamkan pada pihak produsen. Penghasilan berupa bunga akan diperoleh jika memberikan modal pada pihak perusahaan. Saya akan lanjutkan kepada teman saya.
Saya di sini akan menjelaskan sistem perekonomian 3 sektor. Jadi, sistem perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas, konsumsi RT, dan pajak. Memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor. Produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan. Konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset vital yang kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumen dan perusahaan. Dan konsumen serta perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Kesimpulannya, dalam perekonomian 3 sektor, masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen. Terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, jadi saya mau menjelaskan diagram perekonomian 4 sektor atau circular flow ekonomi terbuka. Jadi, bisa dilihat dari diagram tersebut, selain ada konsumen, produsen, dan pemerintah, ada juga masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri ini berkaitan dengan ekspor-impor atau perdagangan internasional. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan diantaranya berupa ekspor-impor barang jasa, serta faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Ekspor barang dan jasa akan memberikan laba bagi negara penjual. Negara pembeli akan membayar sejumlah uang sehingga negara penjual menerima laba. Bagi negara penerima, mereka memang harus membayar, tetapi manfaat yang diperoleh adalah bisa memiliki produk dari negeri lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih guys.